oleh Irjen kita. Terdapat surat di dalam 3,3 yang tadi kami sampaikan merupakan surat permintaan kami kepada PPATK mengenai clearance pegawai yang sedang dalam proses untuk evaluasi, mutasi, promosi. Jadi ini dalam rangka fit dan proper atau Baperjakat. Sedangkan 18,7 adalah akumulasi transaksi debit kredit dari korporasi yang ditengerai ada kaitannya dengan pegawai Kemenq. Kami sampaikan lebih lanjut masing-masing tersebut. Jadi dari 3,3 next, jumlah suratnya 129 surat. Pegawai Kemenq yang disebutkan di dalam surat-surat tersebut 348 pegawai. 164 pegawai sudah terkena hukdis sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. 37 suaranya ada gema ini kayaknya. 37 pegawai diberhentikan. Ini suara saya atau suara orang lain, Pak? Saya khawatir gemanya beda nanti, Pak. 20 pegawai dibebaskan jabatan dan 64 pegawai mengalami penurunan pangkat, teguran dan penundaan kenaikan pangkat ke 43 pegawai. Jadi kalau dikatakan tindak lanjut, kami menindaklanjuti data dan informasi PPATK. 184 pegawai, ada 13 pegawai yang sudah divonis pengadilan. Ini berarti kami merefer ke APH. Ada 41 pegawai yang sedang dalam proses audit investigasi atau klarifikasi. Dan 12 pegawai ini datanya yang disebutkan di dalam 3,3 triliun adalah terkait clearance untuk promosi dan mutasi. 13 pegawai sudah pensiun atau mengundurkan diri, 79 belum ditemukan indikasi pelanggaran, namun datanya tetap kita gunakan dari PPATK untuk profil pegawai tersebut. Kami juga menemukan ada data double dari surat PPATK terhadap 26 pegawai. 9 surat dalam hal ini diselesaikan bersama APH untuk 9 kasus. Jadi untuk seperti ini kami mengkategorikan sudah ada tindak lanjut. Karena memang suratnya itu data dan informasinya kita tindak lanjuti. Untuk bisa menunjukkan kepada Komisi 3, yang ini bahkan kami tidak sampaikan di Komisi 11, ini loh 129 surat tabelnya. Tahun, kami tidak mendisclose nomor suratnya, tanggal surat dikirimkan, jenis suratnya apakah informasi atau hasil analisa, tujuannya apakah ke Kemenq secara umum itu berarti di Irjen atau di DJP, dan kemudian di sebelah paling kanan yang biru itu adalah statusnya. Apakah mereka sudah selesai, vonis, pensiun, apakah mereka dilakukan tindakan atau ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kami punya 5 halaman menyangkut tadi, 129 surat dari 2009 hingga 2023. Itu untuk kemudian kami sampaikan di dalam forum ini. Sekarang saya akan masuk 18,7 triliun. Ini yang juga menimbulkan banyak kesalahan paham di publik. 18,7 triliun dari 22 triliun, ini data sejak 2015-2022 yang menyangkut 4 entitas perusahaan dan 2 individual. Kami sampaikan 4 entitas perusahaan dan 2 individual. Saya sebutkan saja PT A, B, C, dan PT F. 2 individunya D dan E. Data-data mengenai PT A, B, C, dan F adalah permintaan, tadi disebut inquiry dari Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan kepada PPATK. Ini terutama pada saat Irjen melakukan investigasi kalau ada pegawai yang ditengerai dan punya tanda-tanda dan kita membutuhkan data tambahan dari PPATK. Sedangkan untuk individu D dan E itu adalah inisiatif PPATK yang memiliki inisiatif, memiliki data kemudian dikirimkan kepada Kemenku. Kami sebutkan satu persatu untuk PTA tadi. PTA transaksinya 11,38 triliun. Ini transaksi 2017 hingga 2018. Perusahaan perseroan terbatas, bidangnya perkebunan. Statusnya wajib pajak aktif, pengurusnya warga negara asing. Perusahaan ini tidak ada kaitannya dengan pegawai Kemenku. Latar belakang kenapa kami meminta PPATK memberikan informasi ini karena Inspektorat Jenderal meminta PPATK melalui surat 5/IJ bulan 9 2022 titik 09 2022 tanggal 17 Februari 2022 yang lalu, di mana Irjen sedang melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pajak kita. Jadi Irjen menengerai mungkin perusahaan yang ditangani oleh oknum pajak ini memberikan uang kepada oknum pajak kami. Maka kami minta PPATK untuk memberikan seluruh transaksi dari perusahaan tersebut 2017-2018. Irjen dalam hal ini mendapatkan aduan, mengumpulkan barang keterangan, melakukan audit investigasi, mendapatkan data dari PPATK. Transaksi PTA terdiri dari 3 perusahaan. Jadi ini PTA adalah grup, periodenya 2017-2018. 5 rekening diperiksa oleh PPATK dan semuanya ditunjukkan tidak ada ditemukan aliran dana ke pegawai Kemenku dan keluarga pegawai Kemenku tersebut yang sedang kita selidiki. Jadi untuk 11,38 triliun itu adalah data korporasi. Kami menganggap ini sudah ditindaklanjuti karena memang ini adalah permintaan dari kami kepada PPATK. Yang bersangkutan tetap kita melakukan rekomendasi Hugdis karena kami mendapatkan data bukan dari PPATK tapi dari sumber lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang melanggar hukuman disiplin. Sekarang 2,7 triliun. Ini juga permintaan Irjen tanggal 18 Oktober 2018 sedang melakukan audit investigasi atas dugaan penerimaan uang oleh pegawai Kemenku dan bahkan Irjen melakukan OTT terhadap pegawai kita sendiri. Maka kami kemudian meminta data kepada PPATK untuk perusahaan ini, yaitu perusahaan PMA bergerak di bidang otomotif, pengurusnya WNA, tidak terkait dengan pegawai Kemenku. Status wajibnya aktif. PTB ini adalah satu korporasi, periode 2,76 triliun adalah data rekening masuk keluar 2015 hingga 2017. Kesimpulan PPATK, rekening tersebut adalah aktif digunakan sebagai rekening operasional perusahaan. Tidak ada aliran dana ke pegawai kita. Jadi kami kesimpulannya ini telah ditindaklanjuti karena memang data permintaan kita. 1,88 triliun permintaan Irjen. Ini juga perusahaan terbatas, perusahaan di bidang penyedia pertukaran data elektronik yang tidak terkait dengan pegawai Kemenku, status wajib pajaknya aktif. Transaksi dari PTC ini sebesar 1,88 dari tahun 2010 hingga 2015. Keterangan PPATK, pola transaksi pass by di mana dana yang masuk yang berasal dari sejumlah perusahaan
dan transaksi karena mereka menggunakan atau bergerak di bidang penyedia pertukaran data elektronik, dan kemudian transaksi tunai keluar melalui pemindah bukuan. Ini berarti statusnya telah kami tindak lanjuti. 500 miliar, ini menyangkut dua entitas. Ini adalah inisiatif PPATK yang menengarai adanya suatu pergerakan transaksi yang mencurigakan menyangkut orang yang berhubungan dengan Kemenku. Saudara D ini sudah pensiun dari Kemenku sejak tahun 1990 dan bahkan sudah meninggal dunia tahun 2021 yang lalu. Kesimpulan PPATK hasil analisa telah diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti, terutama menyangkut potensi penerimaan pajak dari saudara D yang bersangkutan ini untuk transaksi periode 2016-18. Hasil tindak lanjut dari DJP, pelaksanaan pemeriksaan khusus tidak dapat ditindaklanjuti karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Saudara E, ini juga inisiatif PPATK yang oleh PPATK diidentifikasi transaksi 2016-2018 sebesar 1,7 triliun. Ini aset dan investasi yang besar yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kemenku, karena istri dari saudara ini adalah orang Kemenku yang sudah mengundurkan diri pada tahun 2010. Jadi ini adalah transaksi suaminya yang memiliki aset dan investasi besar, 1,7. Kesimpulan PPATK, hasil analisa diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan khusus dan terhadap wajib pajak saudara E telah diselesaikan kewajibannya dengan diterbitkannya SKP pada tahun 2021 yang lalu. Jadi statusnya telah ditindaklanjuti dan kita mendapatkan potensi penerimaan negara. Untuk 452 PTF yang terakhir, ini juga permintaan dari Irjen kami, 13 April 2020, perusahaan di bidang penyewaan gedung. Transaksinya 452 miliar. PTF ini terdiri dari 3 perusahaan, 14 rekening. PPATK menyebutkan teridentifikasi digunakan sebagai rekening untuk kegiatan operasional dan untuk menerima dana dari transaksi setoran tunai tanpa underlying dengan keterangan cicilan, angsuran, dan pelunasan, karena dia di bidang penyewaan gedung. Ini juga Irjen melakukan inquiry terutama menyangkut potensi pegawai Kementerian Keuangan yang diduga mendapatkan gratifikasi atau dugaan penyimpangan pengadaan. Jadi kami meminta data dari PPATK untuk investigasi kami sendiri. Jadi itu angka 22 triliun, yang 3,3 dan 18,7 triliun. Kami sekarang akan menjelaskan 253 triliun yang data korporasi besar yang menyangkut tupoksinya Kemenku. 253 triliun adalah data 2009 hingga 2023. Terdiri dari 65 surat. Menurut surat PPATK tidak terdapat transaksi yang terkait pegawai Kementerian Keuangan, tapi ini menyangkut tugas Kemenku dari sisi perpajakan, baik pajak dan bea cukai. Jadi 253 triliun tidak menyangkut pegawai Kemenku, tapi tugas Kemenku untuk menginvestigasi apakah ada TPPU atau TPA, tindak pidana asal. Hasil pengembangan dari audit investigasi dan data lain di luar data yang diberikan oleh PPATK, kami bahkan menemukan pelanggaran disiplin dari aparat kami dan telah memberikan sanksi hukuman.
Jadi walaupun surat di PPATK tidak menyebutkan ada terkait Kemenku, kami melalui tindak lanjut terhadap informasi PPATK telah mampu mengidentifikasi 6 orang pegawai kita hukum diberhentikan, 5 pembebasan jabatan, 1 penurunan pangkat, 12 diturunkan teguran dan penundaan kenaikan pangkat. Dari 65 surat ada 1 surat yang menonjol yang berisi transaksi 189 triliun. Ini menyangkut tugas Bea Cukai dan Pajak. Surat ini nomornya SR 205. Karena ini sudah menyangkut perhatian publik. Kami sampaikan SR 205 ini yang itu 189 triliun. Bea dan Cukai melalui pengawasan lapangan dan analisa intelijen terhadap ekspor emas pada tanggal 21 Januari 2016, Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melakukan penangkapan dan penindakan atas ekspor emas yang dilakukan melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta oleh PTX. Dengan penangkapan dan penindakan ini dilanjutkan proses penyidikan dan bahkan sudah dilakukan sampai proses pengadilan. Mulai dari pengadilan negeri tahun 2017, ini kejadian 2016, pengadilan negeri 2017, dan sampai dengan keputusan Mahkamah Agung. Hasilnya, untuk putusan akhir terhadap pelaku perorangan, jadi ini PTX dengan 2 orang, pelaku orang, putusan akhir terhadap perseorangan, melepaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk putusan akhir terhadap pelaku korporasi dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebesar 500 juta rupiah. Ini PK, jadi Mahkamah Agung kami masih menang, PK tadi 2 orang lepas, tapi untuk perusahaannya dia tidak melakukan PK, dan berarti Mahkamah Agung sesuai dengan kasasi yang bersangkutan yaitu perusahaannya dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana 500 juta. Sesudah proses penangkapan dan peradilan tersebut, Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama PPATK kemudian melakukan pendalaman dan membangun case-nya lagi atas perusahaan-perusahaan terkait yang berafiliasi, dan Bea Cukai melakukan secara bilateral. Bulan Oktober 2020 ini semuanya masih dalam suasana COVID, dilakukanlah pertemuan DJBC, DJP, dan PPATK untuk membuat analisa tripartit mengenai kasus emas. Bentuk kerjasama ini dalam rangka pertukaran data intelijen, sifatnya informal, untuk melakukan analisa sektoral dan sektor potensi terutama penerimaan negara. 6 Oktober dilakukan kick-off analysis tripartit dari BC, Pajak, dan PPATK. Disepakati kasus yang dilakukan analisa termasuk salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang emas. Maka ini menjadi perhatian ketiga institusi. 13 Oktober 2020, dengan mempertimbangkan hasil penyidikan dan proses peradilan yang tadi telah ada PK dan masih perlunya pendalaman bersama untuk membuktikan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan, maka selanjutnya secara paralel perlu dilakukan optimalisasi tindak lanjut dari sisi aspek pajaknya. Dari situ kemudian PPATK menyampaikan surat
ke Direktorat Jenderal Pajak. Berisi analisa dari beberapa perusahaan yang terkait dengan SR 205.187 triliun tadi. Oleh pajak, surat-surat dan informasi PPATK dilakukan tindak lanjut, dan dari informasi itu kami mendapatkan tambahan penerimaan pajak sebesar 20,31 miliar rupiah. Dari data yang triliunan tadi, ratusan triliun. Jadi kesimpulannya untuk surat SR 205 menyangkut 187 triliun, dari hasil koordinasi PPATK dan Kemenku, dan di bawah koordinasi Komite TPPU, kami akan terus melakukan koordinasi lanjutan untuk melakukan pendalaman. Terutama tadi menyangkut hasil dari proses hukum yang sudah dilakukan dan data-data serta hasil analisa dari bidang Direktorat Jenderal Pajak. Tentu kami akan terus siap bekerja sama, dan kemarin di dalam rapat dengan Pak Menko dan seluruh komite kita buka untuk kalau memang perlu dibuat satgas, dibuat satgas. Selama ini kami sudah melakukan dalam tripartit antara pajak, bea cukai dan PPATK. Untuk kredibel, untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita melakukan terus secara transparan, akuntabel, Komite TPPU, Pak Menko akan melakukan oversight. Kami akan sangat senang untuk diawasi dan untuk meyakinkan bahwa hak negara dari sisi penerimaan bisa kita amankan, dan tindak pencucian uang apabila memang ada tindak pidana asal juga akan terus dilakukan penanganannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Komisi 3 yang kami hormati, kerjasama Kemenku dengan PPATK ini sudah cukup lama dari 2007 hingga 2023 saat ini. Dari MOU antara kami dengan PPATK untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, di mana kami membuat pola kerjasamanya adalah pertukaran data, asistensi penanganan, pelaksanaan audit, melakukan riset bersama, sosialisasi, perumusan produk hukum, penugasan pegawai, bahkan kami, Saudara Ivan itu sebenarnya dulu dari Kemenku juga, dan pengembangan sistem dan teknologi informasi. Pajak, bea cukai, dan PPATK juga melakukan forum intelijen joint analysis triparty yang kita sebut tadi Juanda, Gatot Subroto, Rawamangun, Jagadara. Tujuannya untuk tugas kami. Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ken Ane. Tadi kita sudah ikuti bersama bagaimana jalannya rapat kerja antara DPR RI dengan Menteri Keuangan